Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya tulab? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk pertemuan Zoom pertama kali ini, kita akan membahas masalah tentang kebugaran jasmani. Di mana kebugaran jasmani itu kita akan membahas ada 4 bagian, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, hakikat kebugaran jasmani. Yang ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu masalah. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani itu sendiri, ya. Tadi papan sudah. Biasa. Untuk pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, kita harus melatih semua komponen dasar kebugaran jasmani. Ada tiga hal penting dalam kebugaran jasmani secara umum. Yang pertama, fisik, kedua, peranan organ, dan yang ketiga, respon otot. 3 hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk fisik yaitu berkenaan dengan tulang otot dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, fungsi organ yaitu berkenaan dengan efisiensi jantung, pembuluh darah, pernapasan, dan peranan dari organ besar tubuh lainnya. Yang ketiga, respon otot. Respon otot yaitu merupakan daerah ketiga dari kebugaran jasmani dan menjadi perhatian khusus karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dari otot rangka dan otot halus. Nah, kita masuk di bagian kedua. Kita akan membahas masalah hakikat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Semakin tinggi kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerja kian produktif jika kebugaran jasmani kian meningkat. Program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan kerja tubuh. Proses latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara cermat, teratur, dan tepat akan dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmani secara otomatis. Hal ini akan menyebabkan seseorang kian terampil dan efisien dalam kerjanya. Menurut kaidah, kebugaran dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, dan yang kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa atau kebugaran motorik. Adapun kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik atau daya tahan paru-paru dan jantung, dan kelenturan terakhir. Adapun kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa atau kebugaran motorik meliputi
kecepatan, koordinasi, agilitas, power dan keseimbangan. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, bagian ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani, untuk meningkatkan kinerja organ tubuh secara maksimal. Maka perlu mengenal beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, dan kelenturan. Adapun unsur-unsur tersebut, kita akan menjelaskan pengertian dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot yang dapat menerima beban sewaktu bekerja. Ana ulangi, kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot yang dapat menerima beban sewaktu-waktu. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang ketiga, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Dan yang terakhir, kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang sendi. Ada dua bentuk dalam pengembangan kelenturan, yaitu peregangan statis dan peregangan dinamis. Nah, sama halnya kita melakukan pemanasan sebelum melakukan praktek. Ada praktek pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Kalau untuk pemanasan statis itu untuk gerakan di tempat tanpa berpindah-pindah tempat. Dan yang dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama. Yaitu contohnya kayak apa ya? Pemanasan, setelah pemanasan karena udah lama itu lupa, nah jadinya. Kombinasi, seperti kombinasi itu. Kalau untuk pemanasan dinamis, ya. Ada kombinasi penuh, setengah kombinasi, ya. Dan yang sekarang kita akan masuk yang ke terakhir, untuk manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya sehari-hari. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, antum semakin tinggi tenaganya, semakin kuat antum bekerja. Ya. Untuk latihan kebugaran jasmani yang teratur, baik dan benar akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Yang pertama, pengaruh latihan akan meningkatkan efisiensi kerja jantung. Yang kedua, pengaruh latihan akan meningkatkan daya kerja paru-paru secara efisien.
Yang ketiga, pengaruh latihan akan meningkatkan tumbuh dan kurangnya pembuluh darah. Yang keempat, pengaruh latihan akan meningkatkan volume darah sehingga lebih meningkatkan sarana penyaluran oksigen lebih banyak ke seluruh jaringan tubuh. Yang kelima, pengaruh latihan akan meningkatkan ketegangan otot dan pembuluh darah serta mengubah jaringan yang lemah dan lunak menjadi jaringan yang kuat dan kokoh. Yang keenam, pengaruh latihan akan mengubah kondisi tubuh yang terlampau gemuk menjadi tegap dan berisi. Nah, Rizgan itu dengar itu Rizgan? Biar antum tidak terlalu berat, biar antum tidak terlalu gemuk ya. Antum harus sering latihan. Yang ketujuh, pengaruh latihan akan meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal. Yang kedelapan, pengaruh latihan dapat mengubah seluruh pandangan hidup kita. Nah, sekarang kita udah selesai membahas tentang 4 bagian dari kebugaran jasmani. Adapun yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya. Ada yang kurang jelas? Gak ada Ustaz. Jelas. Gak ada ya? Iya Pak. Paham ya? Tinggal prakteknya aja Ustaz belum. Nah, kalau untuk prakteknya nanti mudah-mudahan antum bisa masuk tatap muka ya. Lebih enak kita prakteknya kalau untuk olahraga itu tatap muka aja. Tenang. Ya. Makanya antum berdoa aja. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Amin. Dan antum semua bisa kembali lagi ke pondok belajar. Amin. Ya. Amin. Ayo semuanya nyalain kameranya. Nyalain kameranya semuanya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya Ana akan memberikan tugas tentang kebugaran jasmani. Nah, Ustaz. Ya. Ayo semuanya nyalain. Jangan susah. Gampang Nyalain tugasnya itu. kameranya Razik. Yang penting antum mengerjakan tugas, ada sudah nilainya. Ya. Tapi Ana perhatikan tugas yang kemarin itu masih banyak yang belum mengumpulkan itu. Nah, tiru Ustaz, tiru. Nah, Inti jero Ustaz, main FF aja Ustaz. Ana kasih batas waktu untuk tugas yang kemarin ini sampai hari Sabtu besok. Yang tentang voli Ustaz. Ya. Iya Ustaz, sudah selesai. Sampai hari Sabtu besok. Ana kasih kesempatan sampai hari Sabtu besok kumpulkan tugasnya. Bagi yang tidak mengumpulkan, anak kasih nilai 0. Iya Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Sebelum kita saya dulu mana? Hah? Saya dulu. Lagi makan. Jangan nol. Sebentar. Bukbang. Absen dulu bentar ya. Nggak usah keluar dulu. Nah, Ustaz. Capek. Enak. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Bukan lu. Ustaz maaf. Sok tahu Adi Soe, nuaknya. Astagfirullah Razik, makan Razik. Makan ini Allah. Aku belakang. Ini aja. Koseng. Ini aja. Lazem. Makan aja antum ini aduh. Udah untuk saya makan ini. Ibu bosnya gue pakai peci, baju pendek. Mia. 12 Mia. Kita tutup dan akhiri. Marilah kita baca doa kafaratul masjid.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.